Dituduh selingkuh dan diusir suami demi wanita kaya. Wanita ini hanya tersenyum saat diusir suaminya. Mengapa? Sebelum masuk ke ceritanya, yuk absen dulu dari mana saja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan bisa menyajikan cerita menarik lainnya. Dentum ritmis musik senam dari pelantang suara di dalam aula Sanggar Metro Pusat mendadak mati total ketika Reno melangkah masuk dengan sapaan kasar yang menggema. Langkah kaki Reno tidak sendirian. Bu Rati berjalan mengekor tepat di belakang dengan dagu terangkat penuh keangkuhan, ditemani oleh Vina yang tampil mencolok mengenakan gaun bermerek serta perhiasan serba mewah yang sengaja dipamerkan. Kehadiran tiga orang ini seketika menyedot perhatian seluruh anggota sanggar yang sedang beristirahat di pinggir lapangan. Nabila, yang saat itu sedang merapikan matras senam di sudut ruangan, langsung membalikkan badan dengan kening berkerut, merasakan atmosfer intimidasi yang sengaja dibawa oleh suaminya. Reno tidak membuang waktu untuk berbasa-basi atau berbicara secara kekeluargaan. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar sampai ke area parkir luar, Reno menunjuk wajah Nabila di depan puluhan pasang mata yang terbelalak. Reno berteriak menuduh Nabila sebagai wanita berwajah polos namun berhati busuk yang telah mengkhianati sakralnya hubungan pernikahan mereka selama ini. Tuduhan kejam itu tidak berhenti pada rumor belaka. Reno bahkan dengan tega menyatakan di hadapan publik bahwa Dika, bayi yang belum genap berusia 1 tahun dan saat ini dititipkan di ruang jaga sanggar, bukanlah anak kandungnya melainkan hasil hubungan gelap Nabila dengan pria asing. Mendengar makian yang begitu frontal, para anggota sanggar senam langsung berbisik-bisik riuh, saling melempar pandangan penuh spekulasi dan prasangka buruk. Bu Ratih mengambil peran untuk semakin memanaskan situasi dengan melontarkan kalimat-kalimat pedas yang menyudutkan menantunya sendiri. Bu Ratih membenarkan ucapan Reno dan menyebut Nabila sebagai parasit tidak tahu diri yang hanya menumpang hidup di rumah kontrakan sederhana milik anaknya. Vina hanya berdiri di samping Bu Ratih sambil bersedekap dada, memperlihatkan senyuman sinis yang penuh kemenangan, seolah-olah posisi Nabila sebagai istri sah memang sudah selayaknya disingkirkan dari kehidupan Reno. Nabila berdiri mematung di tempatnya, menatap Reno dengan pandangan mata yang sangat tenang, sebuah reaksi yang justru membuat Reno merasa sedikit kikuk karena mengharapkan ledakan tangis. Tidak ada kepanikan di wajah Nabila, tidak ada pula jeritan histeris memohon ampunan yang biasanya ditunjukkan oleh wanita yang terpojok. Nabila hanya menarik napas dalam-dalam, merasakan denyut kemarahan yang tertahan di dadanya. Namun logika Nabila tetap berjalan dengan sangat jernih dan tak tergoyahkan. Nabila tahu betul bahwa meladeni teriakan Reno dengan teriakan balasan hanya akan membuat drama domestik ini semakin liar dan menguntungkan posisi Reno yang sedang berakting sebagai korban. Reno kembali menggertak dengan nada meremehkan, menantang Nabila untuk membela diri jika semua tuduhan perselingkuhan itu dianggap tidak benar. Namun, Nabila memilih tetap diam, mengamati dengan cermat bagaimana Reno dengan penuh percaya diri mempermalukan ibu dari anaknya sendiri demi memuluskan rencana terselubung yang tampaknya sudah dirancang matang. Vina kemudian melangkah maju 1 langkah, memandang Nabila dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan, menegaskan secara tersirat bahwa wanita kelas bawah seperti Nabila tidak punya hak untuk bersanding dengan Reno. Di tengah kepungan tatapan menghakimi dari orang-orang di dalam sanggar yang selama ini mengenalnya sebagai instruktur yang ramah, Nabila hanya menatap lurus ke dalam manik mata Reno. Nabila menyadari dengan sepenuhnya bahwa pernikahan yang selama ini dipertahankan dengan penuh pengorbanan, bahkan sampai harus menekan seluruh potensi intelektualnya demi menjaga perasaan Reno yang mudah merasa rendah diri, kini telah mencapai titik nadir. Nabila tidak melihat lagi sosok suami yang penuh kasih dalam diri Reno, melainkan seorang pria asing yang telah dibutakan oleh ambisi semu, keserakahan, dan pengaruh harta dari wanita lain. Ketegangan di dalam aula semakin memuncak ketika beberapa anggota sanggar mulai berani berbisik dengan nada mencemooh Nabila. Reno merasa berada di puncak kemenangannya melihat Nabila hanya bisa diam tanpa kata, mengira bahwa keterdiaman itu adalah bentuk pengakuan dosa atas tuduhan palsu yang dilemparkannya. Reno tidak pernah menyadari bahwa diamnya Nabila adalah sebuah ketenangan sebelum badai besar yang sesungguhnya berbalik menghantam kehidupan Reno di masa depan. Nabila mencatat setiap wajah yang menghakiminya hari itu, bukan untuk menanam dendam, melainkan sebagai pengingat akan batas kepalsuan manusia. Sebelum situasi menjadi semakin tidak terkendali, Nabila melangkah perlahan menuju ruang jaga untuk mengambil Dika yang mulai menggeliat terbangun.
Nabila menggendong anaknya dengan penuh kelembutan, memberikan perlindungan mutlak bagi sang bayi dari atmosfer beracun yang diciptakan oleh Reno dan keluarganya. Nabila kemudian berjalan kembali ke tengah aula, berdiri tegak dengan tatapan mata yang memancarkan harga diri yang tidak bisa dibeli dengan lembaran uang milik Vina. Tindakan Nabila yang tetap anggun di bawah tekanan berat ini menjadi awal dari keruntuhan moral keluarga Reno yang tidak disadari oleh mereka sedikitpun. Kekacauan yang sengaja dimulai di sanggar senam berlanjut, hingga ke rumah kontrakan sederhana yang mereka tinggali di salah satu sudut metro pusat. Begitu pintu depan rumah ditutup dengan bantingan keras, Reno langsung melemparkan beberapa lembar kertas putih ke atas meja ruang tamu dengan tindakan yang sangat kasar. Kertas-kertas tersebut adalah dokumen gugatan cerai resmi yang ternyata sudah disiapkan oleh Reno bersama kuasa hukumnya sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Reno mendesak Nabila untuk segera menandatangani surat tersebut malam itu juga, tanpa perlu menunda atau menunggu proses pengadilan yang berbelit-belit. Bu Ratih tidak tinggal diam dalam aksi pengusiran yang penuh dengan kebencian ini. Dengan tangan yang bergerak cepat dan kasar, Bu Ratih mulai membongkar lemari pakaian, mengeluarkan semua barang milik Nabila, dan melemparkannya begitu saja ke atas lantai ruang tamu yang berdebu. Bu Ratih terus mencaci Nabila tanpa henti, menyebut Nabila sebagai wanita pembawa sial yang tidak tahu diuntung karena selama ini hanya menumpang hidup di rumah kontrakan yang dibayar dari hasil kerja keras Reno sebagai karyawan swasta biasa. Bu Ratih menegaskan bahwa Reno sudah sepatutnya mendapatkan wanita kaya yang menguntungkan secara finansial seperti Vina. Reno berdiri di dekat pintu keluar sambil melipat tangan di dada, memandang Nabila dengan tatapan mata yang sangat dingin tanpa ada sedikit pun rasa belas kasih, penyesalan, atau kenangan masa lalu yang tersisa. Reno bahkan berani mengancam akan membawa masalah tuduhan perselingkuhan ini ke jalur hukum formal serta menyebarkan berita buruk ini ke seluruh penjuru kota metro jika Nabila berani menolak menandatangani surat perceraian tersebut. Di sudut ruangan, Dika yang terbangun akibat suara bentakan kasar Reno mulai menangis histeris karena ketakutan yang amat sangat. Nabila segera berjalan cepat menghampiri boks bayi, mengangkat Dika ke dalam pelukannya, dan menimangnya dengan penuh kelembutan demi menenangkan detak jantung sang anak yang berdegup kencang. Melihat Nabila yang lebih mengutamakan kenyamanan Dika ketimbang meratapi nasibnya, Bu Ratih justru semakin meradang dan merasa tidak dihargai. Bu Ratih menuduh Nabila sedang melakukan akting murahan untuk memancing simpati agar tidak diusir dari rumah tersebut. Bu Ratih kembali menegaskan dengan suara melengking bahwa Nabila tidak berhak membawa barang berharga apapun dari dalam rumah itu. Reno menambahkan dengan nada ketus bahwa Reno tidak akan memberikan sepeser pun uang santunan pasca cerai atau nafkah bulanan bagi Dika, karena Reno tetap bersikeras menganggap Dika bukan darah dagingnya sendiri. Nabila mendengarkan setiap makian, hinaan, dan ancaman finansial tersebut dengan kepala yang sangat dingin sambil terus mendekap Dika yang mulai tenang di dadanya. Nabila melihat bagaimana keserakahan dan kilau harta milik Vina telah mengubah Reno dan Bu Ratih menjadi sosok yang kehilangan seluruh nilai kemanusiaan serta nurani dasarnya. Rumah kontrakan sederhana yang selama ini dirawat Nabila dengan penuh rasa syukur dan kebersihan kini terasa seperti sebuah tempat penahanan yang dipenuhi oleh energi negatif yang menyesakkan dada. Nabila berjalan perlahan namun pasti menuju meja ruang tamu, menatap lembaran kertas putih yang akan menjadi garis pemisah tegas antara masa lalunya yang penuh kepalsuan dengan masa depannya yang mandiri. Nabila tahu bahwa berdebat dengan dua orang yang sedang kerasukan ambisi materi ini, hanya akan membuang energi berharganya yang sangat dibutuhkan untuk masa depan Dika. Bu Ratih terus mendesak dengan menyodorkan sebatang pulpen ke arah Nabila, menuntut tindakan cepat agar malam itu juga Nabila angkat kaki dari rumah mereka. Reno tersenyum puas, merasa bahwa tekanan mental yang dilancarkannya bersama sang ibu telah berhasil membuat Nabila mati kutu dan tidak memiliki pilihan lain selain menyerah kalah. Reno membayangkan betapa mudahnya menyingkirkan Nabila dari hidupnya demi menyambut kehidupan baru yang bergelimang kemewahan bersama Vina yang sudah menjanjikan kekayaan berlimpah. Namun, Reno dan Bu Ratih sama sekali tidak menyadari bahwa pengusiran ini adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka. Nabila tidak merasa kehilangan apapun malam itu. Justru Nabila merasa mendapatkan kembali kebebasannya yang selama ini terbelenggu oleh pernikahan yang tidak sehat. Nabila meletakkan Dika sebentar di atas sofa yang aman, mengambil pulpen dari meja, dan bersiap memberikan kejutan terbesar melalui ketenangannya yang tidak tergoyahkan oleh gertakan serendah apapun. Pulpen di tangan Nabila bergerak dengan goresan yang sangat mantap, cepat,
Dan tanpa ada keraguan sedikit pun di atas garis tanda tangan dokumen perceraian yang disodorkan Reno. Setelah membubuhkan tanda tangannya yang khas, Nabila menegakkan tubuhnya kembali, lalu memandang lurus ke arah Reno dan Bu Ratih secara bergantian dengan tatapan yang tajam namun teduh. Bukannya menangis histeris, berlutut memohon ampun, atau menuntut keadilan nafkah seperti yang dibayangkan oleh Reno, sebuah senyuman tenang justru terukir dengan sangat jelas di wajah Nabila. Senyuman itu bukan senyuman penuh keputusasaan atau kepasrahan yang kalah, melainkan senyuman yang memancarkan kebebasan mutlak dan ketenangan jiwa dari seorang wanita yang tahu persis nilai dirinya. Nabila kembali menggendong Dika, mendekap erat tubuh mungil itu dengan penuh kehangatan yang menenangkan. Nabila menatap mata Reno dan menyatakan dengan suara yang sangat jernih serta teratur bahwa Nabila menerima keputusan perceraian ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nabila menegaskan dengan lantang bahwa Nabila tidak akan menuntut sepeser pun harta Gonogini. Nabila juga menambahkan bahwa Nabila tidak memerlukan sepeser pun uang dari Reno untuk membesarkan Dika hingga dewasa kelak. Keputusan Nabila yang melepaskan semua tuntutan materi dan finansial ini seketika membuat atmosfer di ruang tamu menjadi hening, membuat Reno dan Bu Ratih terpaku diam karena merasa aneh dengan reaksi yang sangat tidak biasa dari seorang wanita yang diusir tanpa modal. Namun, rasa heran di benak Reno dengan cepat berganti menjadi rasa menang yang luar biasa besar, karena menganggap Nabila ketakutan. Reno merasa bahwa sikap diam dan penyerahan diri Nabila yang tanpa syarat adalah bukti konkret bahwa Nabila memang bersalah atas semua tuduhan perselingkuhan yang dilemparkannya di sanggar senam. Reno tertawa meremehkan, menyatakan dengan nada sombong bahwa Nabila bersikap sok angkuh padahal setelah malam ini Nabila pasti akan hidup telantar di jalanan kota metro, karena tidak memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan banyak uang. Bu Ratih pun ikut tertawa puas, merasa strategi pengusiran mereka berhasil total tanpa perlu menguras tabungan Reno. Nabila sama sekali tidak terpengaruh atau terpancing emosinya oleh tawa ejekan dari mantan suami dan mantan ibu mertuanya tersebut. Bagi Nabila, tanda tangan di atas kertas putih itu adalah tiket emas terpenting untuk melepaskan diri dari lingkaran pernikahan beracun yang selama ini membelenggu potensi besar dirinya. Selama bertahun-tahun menjalani biduk rumah tangga, Nabila sengaja menyembunyikan identitas aslinya, pencapaian akademis tingkat tinggi, serta jaringan profesional internasionalnya demi menjaga perasaan ego Reno yang selalu merasa minder. Kini, setelah Reno sendiri yang membuangnya dengan cara yang paling hina, Nabila tidak memiliki alasan lagi untuk terus berpura-pura menjadi seorang wanita biasa yang lemah dan tidak berdaya. Sambil menjinjing satu tas besar berisi pakaian pribadi serta keperluan dasar Dika, Nabila melangkah dengan pasti menuju pintu keluar rumah kontrakan tersebut. Sebelum benar-benar melewati ambang pintu luar, Nabila membalikkan badan sebentar, menatap Reno dengan tatapan mata yang penuh teka-teki misterius yang sulit diartikan oleh logika Reno. Senyuman di bibir Nabila tetap bertahan dengan sangat anggun, memberikan kesan mendalam yang sempat membuat bulu kuduk Reno meremang sesaat, sebelum akhirnya Reno menepis perasaan tidak enak itu demi merayakan kemenangan semuanya. Nabila berjalan menembus kegelapan malam di jalanan kota metro dengan langkah kaki yang terasa sangat ringan dan tanpa beban. Angin malam yang berembus kencang tidak membuat nyali Nabila gentar. Justru sebaliknya, Nabila merasa seolah-olah beban berat yang menekan pundaknya telah terangkat. Di dalam dekapan hangat ibunya, Dika tertidur dengan sangat lelap tanpa terganggu oleh dinginnya malam, seakan tahu bahwa di dalam pelukan Nabila, masa depannya akan selalu aman, mulia, dan terjaga dari segala macam badai duniawi yang menghadang. Nabila melangkah menuju titik balik kehidupannya yang sesungguhnya, meninggalkan semua kenangan buruk di belakangnya dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran akan segera menemukan jalannya sendiri untuk bersinar terang benderang di kota metro. Hanya berselang beberapa hari setelah peristiwa pengusiran Nabila dari rumah kontrakan, Reno langsung bergerak dengan sangat cepat untuk memamerkan hubungan asmaranya dengan Vina ke hadapan publik kota metro. Reno merasa sedang berada di atas angin karena berhasil memikat hati anak tunggal dari seorang pengusaha besar yang memiliki jaringan swalayan terbesar di seluruh penjuru kota tersebut. Reno mulai sangat sering terlihat mendampingi Vina di berbagai acara sosial elit, mengenakan pakaian mahal hasil pemberian Vina, dan berkendara dengan mobil mewah. Bu Ratih menjadi orang yang paling gencar dan bersemangat menyebarkan berita tentang rencana pernikahan megah antara Reno dan Vina kepada tetangga sekitar dan kerabat jauh. Di setiap perkumpulan arisan warga dan pertemuan sosial,
Bu Ratih dengan penuh kesombongan menceritakan bahwa Reno akan segera naik kelas secara sosial dan menjadi bagian dari keluarga konglomerat terpandang di kota metro. Bu Ratih tidak jarang membandingkan Vina dengan Nabila secara kejam, menyebut Nabila sebagai masa lalu Reno yang suram, miskin, dan tidak membawa keuntungan apapun. Reno sendiri sudah mulai dilibatkan oleh ayah Vina dalam pembicaraan strategis mengenai rencana ekspansi bisnis swalayan milik keluarga mereka ke tingkat provinsi yang lebih luas. Ayah Vina menjanjikan sebuah posisi direktur operasional bagi Reno di dalam manajemen perusahaan setelah pesta pernikahan megah mereka resmi digelar nantinya. Janji manis ini membuat ego Reno semakin melambung tinggi melampaui batas kewajaran. Reno merasa bahwa keputusan membuang Nabila dan memfitnah Dika adalah langkah paling cerdas yang pernah diambilnya. Persiapan pesta pernikahan mulai dirancang dengan konsep yang sangat mewah dan menelan biaya hingga ratusan juta rupiah, melibatkan wedding organizer terbaik di Provinsi Lampung. Mereka menyewa gedung pertemuan paling megah di pusat kota metro serta merencanakan ribuan lembar undangan yang akan disebar khusus ke kalangan pejabat pemerintahan, pengusaha sukses, dan tokoh masyarakat penting. Vina merasa sangat bangga memiliki Reno yang dianggapnya sebagai sosok pria tegas yang berani mengambil keputusan ekstrim demi cinta. Vina tidak pernah mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa ketegasan Reno hanyalah sebuah bentuk manipulasi psikologis untuk menutupi kelemahan karakter serta rasa rendah diri yang akut terhadap wanita berpendidikan. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan pesta megah tersebut, Reno sesekali teringat pada sosok Nabila. Namun ingatan itu muncul bukan karena rasa rindu atau penyesalan, melainkan karena keinginan jahat untuk melihat Nabila menderita dan hidup telantar di sudut kota. Reno membayangkan dengan penuh kepuasan bahwa Nabila saat ini sedang menangis di dalam kamar sempit yang pengap, kebingungan mencari uang untuk membeli susu formula Dika, atau mengemis pekerjaan kasar pada orang lain demi bertahan hidup. Reno merasa sangat puas karena menganggap dirinya berhasil membuktikan kepada seluruh dunia bahwa tanpa perlindungan finansial dari dirinya, Nabila bukanlah siapa-siapa dan tidak akan pernah bisa bertahan hidup di kerasnya persaingan kota metro ini. Bu Ratih terus mendorong Reno untuk mempercepat semua urusan administrasi pernikahan di kantor urusan agama setempat, agar posisi hukum Reno di dalam keluarga besar Vina semakin kuat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun. Bagi Bu Ratih, pernikahan antara Reno dan Vina bukan sekadar penyatuan dua hati manusia yang saling mencintai, melainkan sebuah ajang pembuktian status sosial tertinggi bahwa keluarga mereka telah berhasil keluar dari lingkaran kemiskinan materi selamanya. Mereka berdua tenggelam dalam ilusi kemewahan harta yang ditawarkan oleh keluarga Vina, tanpa menyadari bahwa pondasi yang mereka bangun di atas penderitaan dan fitnah terhadap seorang ibu dan anak kandung adalah pondasi rapuh yang siap runtuh kapan saja. Reno terus melangkah dengan penuh keangkuhan, mengabaikan suara hati kecilnya yang sebenarnya tahu bahwa seluruh kesuksesan semu ini hanyalah awal dari sebuah panggung sandiwara besar yang akan segera berakhir dengan tragis di depan masyarakat kota. Sementara Reno dan keluarganya sedang sibuk dengan fantasi kemewahan pesta pernikahan mereka, Nabila memulai babak baru kehidupannya dengan langkah-langkah yang sangat rarah, taktis, dan terencana dengan matang. Nabila tidak menuju ke sebuah rumah petak kumuh di daerah pinggiran seperti yang dibayangkan dengan penuh ejekan oleh mantan suaminya. Nabila mengarahkan kendaraan pribadinya menuju ke sebuah kompleks perumahan dinas yang sangat asri, tenang, dan dijaga ketat oleh petugas keamanan di area Metro Barat. Rumah dinas bernomor khusus dengan halaman luas tersebut adalah fasilitas resmi negara yang sudah lama disediakan oleh sebuah lembaga riset dan Dewan Standarisasi Nasional untuk Nabila. Selama masa pernikahan, rumah tersebut sengaja dikosongkan karena Nabila memilih mengalah dan tinggal di kontrakan sederhana demi menjaga perasaan ego Reno yang mudah terluka jika melihat kesuksesan sang istri. Begitu memasuki rumah dinas yang luas dan dilengkapi fasilitas lengkap tersebut, Nabila meletakkan Dika di atas tempat tidur yang sangat nyaman. Nabila kemudian melangkah menuju sebuah ruang kerja pribadi yang dipenuhi dengan rak buku ilmiah setinggi langit-langit, dokumen bersertifikat internasional, serta sebuah laptop khusus berspesifikasi tinggi. Laptop tersebut terhubung langsung dengan jaringan Dewan Pakar Nasional dan kementerian terkait di pusat pemerintahan. Nabila membuka laptop tersebut, mengetikkan kata sandi rahasianya, dan seketika itu juga puluhan email penting dari berbagai instansi pemerintahan tingkat tinggi dan lembaga internasional masuk memenuhi kotak suratnya. Nabila mulai menanggalkan seluruh samaran sebagai pelatih senam biasa yang selama ini digunakannya sebagai kedok domestik.
Nabila kembali fokus sepenuhnya pada profesi aslinya yang prestisius sebagai seorang ilmuwan senior, peneliti utama, sekaligus pakar mikrobiologi pangan nomor 1 di Indonesia yang memiliki sertifikasi tertinggi dari Dewan Internasional. Selama bertahun-tahun, Nabila sengaja menahan diri tidak mengambil proyek-proyek strategis pemerintah karena Reno selalu mengeluh dan merasa terintimidasi setiap kali melihat Nabila berdiskusi ilmiah. Kini, belenggu pernikahan yang mengikat potensi besarnya telah hancur sepenuhnya karena kebodohan dan keserakahan Reno sendiri yang telah mengusirnya. Langkah pertama yang diambil oleh Nabila adalah menghubungi pihak Dewan Pakar Pusat untuk mengaktifkan kembali status aktifnya sebagai auditor tunggal dan ketua tim penguji kelayakan industri untuk wilayah Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro. Jabatan tinggi ini memberikan Nabila otoritas mutlak yang dilindungi oleh undang-undang negara untuk memberikan izin operasional. Nabila memiliki hak penuh untuk menyetujui atau membatalkan izin bisnis apapun yang bergerak di bidang pangan, sanitasi, produk konsumen, dan kesehatan lingkungan tanpa bisa diintervensi oleh pejabat daerah sekalipun. Nabila tidak memiliki niat sedikitpun untuk membalas dendam dengan cara-cara kotor atau menyebarkan fitnah balasan. Nabila hanya berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas profesionalnya dengan integritas tertinggi dan standar ilmiah yang kaku tanpa kompromi. Sambil memandangi pemandangan taman hijau yang indah dari jendela besar ruang kerjanya di Metro Barat, Nabila merasakan sebuah kedamaian dan kebebasan batin yang luar biasa besar. Nabila tahu bahwa gosip miring tentang dirinya yang dituduh berselingkuh sedang disebarkan dengan gencar oleh Reno dan Bu Rati di luaran sana, namun Nabila tidak peduli sedikit pun dengan rumor murahan tersebut. Nabila sangat paham bahwa di dunia profesional yang sesungguhnya, reputasi keilmuan sosial dan integritas yang tak tergoyahkan jauh lebih kuat. Nabila berjalan mendekati tempat tidur, mencium kening Dika yang sedang tertidur dengan sangat pulas, berjanji di dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa Dika tidak akan pernah kekurangan kasih sayang, kehormatan, dan kebanggaan. Dengan kembalinya Nabila ke panggung dunia ilmiah nasional, posisi finansial dan status sosial nyata Nabila berada di tingkat tertinggi yang bahkan tidak akan pernah bisa digapai atau dibayangkan oleh Reno, sekalipun Reno berhasil menikah dengan anak orang terkaya di kota Metro ini. Rencana pernikahan yang semakin dekat membuat Reno merasa perlu mengukuhkan posisinya di mata publik kota Metro sebagai pihak yang sepenuhnya dikorbankan. Reno menyadari bahwa desas-desus di kalangan warga bisa menjadi liar jika tidak dikendalikan dengan sebuah narasi yang meyakinkan. Untuk itu, Reno mulai menyusun sebuah rencana manipulatif bersama seorang oknum petugas laboratorium swasta amatir di pinggiran kota untuk menerbitkan sebuah surat keterangan hasil tes DNA palsu. Lembaran dokumen ilegal tersebut dirancang sedemikian rupa agar menyatakan bahwa Dika secara biologis sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Reno, sebuah kebohongan yang sengaja dibuat demi menghancurkan sisa kehormatan nama Nabila di mata masyarakat. Reno memanfaatkan setiap kesempatan berkumpul di warung kopi hingga pertemuan keluarga besar Vina untuk menyebarkan rumor bahwa proses hukum sedang berjalan dan bukti medis perselingkuhan Nabila akan segera keluar. Tindakan ini dilakukan Reno agar keluarga Vina, terutama sang calon ayah mertua yang dikenal sangat menjaga reputasi bisnis, merasa yakin bahwa Reno adalah pria bersih yang terbebas dari tanggung jawab masa lalu. Bu Rati mendukung penuh langkah manipulatif anak laki-lakinya tersebut. Bahkan Bu Rati ikut serta mendatangi beberapa tokoh masyarakat di Metro Pusat untuk memastikan bahwa cerita tentang keburukan Nabila tetap menjadi perbincangan hangat yang memojokkan. Di sisi lain, Vina merasa sangat puas dengan keagresifan Reno dalam membersihkan nama baiknya. Vina menganggap tindakan Reno sebagai bentuk keseriusan untuk memulai lembaran baru yang bersih tanpa ada bayang-bayang anak dari mantan istri yang dianggapnya miskin. Vina bahkan mendesak Reno untuk mempercepat keluarnya surat palsu tersebut agar bisa dilampirkan dalam berkas administrasi pranikah mereka sebagai penguat alasan perceraian sepihak di pengadilan. Reno yang sudah terbuai oleh janji fasilitas mewah dari Vina mengiyakan semua desakan tersebut tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang sangat berat dari pemalsuan dokumen medis. Manipulasi yang dirancang Reno ini berjalan sangat sistematis di media sosial lokal dan jejaring pertemanan warga Metro. Reno dengan sengaja membangun citra diri sebagai seorang ayah yang tersakiti dan dikhianati, memanfaatkan kepolosan sebagian masyarakat yang mudah percaya pada dokumen tertulis tanpa memeriksa keabsahan lembaga yang mengeluarkannya. Reno merasa di atas angin,
Meyakini bahwa Nabila yang saat ini dikiranya sedang bersembunyi menahan malu tidak akan memiliki keberanian atau kemampuan finansial untuk menyewa pengacara guna membantah bukti palsu yang sedang dipersiapkannya dengan rapi ini. Namun, di tengah rasa percaya dirinya yang melambung tinggi, Reno mengabaikan satu hal penting. Laboratorium yang dipilihnya hanyalah sebuah klinik kecil yang tidak memiliki akreditasi nasional maupun internasional. Reno terlalu meremehkan hukum dan tidak mengetahui bahwa segala bentuk manipulasi medis yang melibatkan identitas seorang anak dapat dengan mudah dilacak dan dipatahkan oleh ahli laboratorium forensik yang sesungguhnya. Kebohongan yang disusun Reno ini sebenarnya adalah bom waktu yang sedang berjalan, menunggu momen yang tepat untuk meledak dan menghancurkan seluruh kredibilitas yang sedang dicoba dibangunnya di hadapan keluarga kaya Vina. Kesibukan Reno tidak hanya terfokus pada persiapan pernikahan dan penyebaran rumor palsu, tetapi juga mulai merambah ke dalam urusan internal bisnis keluarga Vina. Ayah Vina sedang merencanakan sebuah ekspansi raksasa berupa pembangunan 3 cabang swalayan baru yang terintegrasi di tingkat provinsi, sebuah proyek bernilai miliaran rupiah yang membutuhkan validasi ketat dari pemerintah. Vina, yang ingin menguji kemampuan manajerial calon suaminya, melimpahkan seluruh tanggung jawab pengurusan berkas perizinan analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, higienitas pangan, dan sertifikasi kelayakan sanitasi kepada Reno untuk diurus di tingkat Dewan Pakar Kesehatan Provinsi. Reno menerima tugas tersebut dengan penuh keangkuhan, mengira bahwa proses birokrasi di kota metro dan tingkat provinsi dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan kekuatan uang dan koneksi jaringan bisnis keluarga Vina. Reno mengumpulkan semua dokumen teknis dari arsitek dan konsultan swasta yang disewa perusahaan, memasukkannya ke dalam sebuah map besar tanpa memeriksa ulang secara detail pemenuhan standar regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pusat. Reno merasa yakin bahwa nama besar swalayan milik keluarga Vina sudah cukup menjadi jaminan bagi para petugas administrasi daerah untuk meloloskan izin tersebut tanpa pemeriksaan yang berbelit-belit. Namun, standar perizinan untuk ekspansi bisnis pangan di wilayah Lampung baru saja diperketat secara drastis menyusul ditemukannya beberapa kasus kontaminasi zat berbahaya di pasar modern setahun lalu. Regulasi baru mengharuskan setiap perusahaan melampirkan hasil uji laboratorium mikrobiologi yang independen dan tersertifikasi secara mutlak oleh Dewan Pakar Utama, bukan sekadar surat rekomendasi formalitas dari Dinas Kesehatan setempat. Reno yang buta akan perkembangan dunia sains dan hukum regulasi pangan mengabaikan lembar prasyarat khusus tersebut, menganggapnya sebagai prosedur sekunder yang bisa dilewati melalui jalur belakang. Saat menyerahkan berkas di kantor perwakilan terpadu Metro Pusat, petugas administrasi menolak mentah-mentah dokumen yang dibawa Reno, karena tidak adanya tanda tangan verifikasi dari auditor tunggal wilayah. Petugas menjelaskan bahwa tanpa adanya sertifikat kelayakan dari Dewan Pakar Utama, seluruh operasional bisnis swalayan yang baru terancam dibekukan dan dilarang beroperasi secara hukum negara. Reno mulai merasa panik namun berusaha menyembunyikannya di depan Vina, menyatakan bahwa ada sedikit kesalahpahaman administratif yang bisa diselesaikannya dalam waktu 1 atau 2 hari dengan mendatangi langsung pimpinan Dewan Penguji. Kecerobohan Reno dalam menyusun berkas ini menjadi awal dari keretakan rencana besarnya. Reno tidak menyadari bahwa sistem birokrasi modern telah terintegrasi secara digital dan tidak lagi mempan oleh gertakan nama besar pengusaha lokal. Map dokumen yang dibawa Reno kini harus melalui meja pemeriksaan tim ahli terpadu, sebuah lembaga independen yang anggotanya terdiri dari para doktor dan profesor penilai kelayakan yang tidak memiliki kepentingan bisnis apapun dengan keluarga Vina. Reno terpaksa harus mencari tahu siapa sosok yang memegang keputusan mutlak di balik lembaga Dewan Pakar tersebut. Kepala Urusan Perizinan Daerah memberikan selembar kertas putih berisi daftar persyaratan terbaru beserta struktur organisasi Dewan Sertifikasi Utama Lampung kepada Reno untuk dipelajari. Sesampainya di rumah mewah milik Vina, Reno duduk bersama Vina di ruang kerja keluarga untuk memeriksa lembaran dokumen tersebut guna mencari celah birokrasi yang bisa mereka manfaatkan. Pandangan mata Vina dan Reno menyusuri baris demi baris tulisan hingga berhenti tepat pada bagian paling bawah halaman. Pada kolom tanda tangan ketua tim penguji sekaligus auditor tunggal yang memegang hak veto mutlak kelayakan bisnis. Di atas kertas bersimbol lambang negara tersebut, tertera sebuah nama yang sangat jelas dengan deretan gelar akademis yang mentereng, Profesor Dr. Nabila Utama, MS. Reno seketika terpaku di kursinya. Merasakan detak jantungnya mendadak tidak beraturan saat membaca nama depan yang sangat identik dengan mantan istrinya yang baru saja diusirnya secara hina beberapa hari lalu. Namun,
Reno segera menepis pikiran buruk tersebut dengan tawa renyah, meyakinkan Vina bahwa nama itu hanyalah sebuah kemiripan nama belaka yang kebetulan sama di wilayah Provinsi Lampung. Reno berargumen kepada Vina bahwa Nabila yang dikenalnya hanyalah seorang wanita lulusan sarjana biasa yang selama ini sibuk menjadi ibu rumah tangga dan melatih senam di sanggar kecil Metro Pusat. Reno tidak percaya bahwa wanita yang pakaiannya dilemparkan ke lantai oleh ibunya memiliki gelar profesor doktor dari universitas luar negeri dan menjabat sebagai pimpinan tertinggi Dewan Pakar Pangan Provinsi. Vina mempercayai ucapan Reno, menganggap tidak mungkin seorang wanita jenius tingkat nasional mau hidup menderita di rumah kontrakan sederhana bersama karyawan swasta seperti Reno jika memiliki posisi sekuat itu. Meskipun berusaha meyakinkan Vina, pikiran Reno tetap tidak tenang karena nama belakang utama adalah nama keluarga besar almarhum ayah Nabila yang jarang digunakan oleh orang biasa di kota Metro. Ketakutan bawah sadar mulai merayap di benak Reno, memicu rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan yang mendalam. Reno memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut melalui internet mengenai profil Profesor Dr. Nabila Utama, MS. Namun seluruh data digital sang ilmuwan dilindungi oleh enkripsi lembaga negara dan hanya menampilkan foto resmi kegiatan internasional yang buram dari jarak jauh. Vina mendesak Reno untuk segera menjadwalkan pertemuan resmi dengan sang auditor tunggal tersebut, tanpa peduli siapapun sosok di balik nama itu, karena waktu ekspansi bisnis swalayan mereka sudah sangat mepet dengan jadwal peluncuran saham perusahaan. Vina menegaskan bahwa jika nama tersebut memang orang yang berbeda, Reno harus menggunakan pengaruh uang keluarga Vina untuk melunakkan keputusan sang profesor agar izin usaha mereka segera diterbitkan tanpa pemeriksaan laboratorium yang memakan waktu berbulan-bulan. Reno menyanggupi perintah tersebut dengan keyakinan yang mulai goyah. Kepanikan Reno terbukti menjadi kenyataan ketika 2 hari kemudian, sebuah surat resmi berlogo Dewan Sertifikasi Utama mendarat di kantor pusat swalayan milik keluarga Vina. Surat tersebut berisi keputusan penolakan total atas berkas perizinan ekspansi bisnis mereka, karena ditemukan 13 pelanggaran fatal terkait standar sanitasi gudang penyimpanan dan sistem pendingin daging yang tidak memenuhi kriteria higienitas internasional. Penolakan ini bukan sekadar penundaan administratif, melainkan pembatalan izin yang berarti seluruh proyek pembangunan swalayan baru di Metro Barat dan Metro Utara harus dihentikan total. Membaca surat keputusan penolakan tersebut, Vina mengamuk di ruang kerjanya dan melemparkan dokumen itu tepat ke arah wajah Reno yang berdiri gemetar. Vina menyatakan bahwa pembatalan izin ini membuat keluarganya mengalami kerugian ratusan juta rupiah untuk biaya sewa lahan dan material yang sudah telanjur dipesan. Vina mengeluarkan ancaman keras kepada Reno bahwa pernikahan megah mereka yang sudah diumumkan ke seluruh kota akan dibatalkan secara sepihak jika Reno tidak mampu menyelesaikan masalah perizinan ini dan melunakkan hati ketua tim penguji dalam waktu 1 minggu. Reno merasa dunianya seakan runtuh mendengar ancaman pembatalan pernikahan dari Vina yang menjadi tiket utamanya untuk naik kelas sosial. Reno mencoba menghubungi beberapa relasi pejabat di Dinas Kesehatan Kota Metro untuk meminta bantuan intervensi, namun semua pejabat yang dihubunginya memberikan jawaban yang sama. Tidak ada satupun orang di Provinsi Lampung yang berani mengintervensi keputusan Profesor Dr. Nabila Utama, MS, karena sang profesor ditunjuk langsung oleh Kementerian Pusat dengan hak imunitas profesional yang mutlak dan tak tersentuh. Bu Ratih yang mendengar kabar penolakan berkas tersebut ikut panik dan mulai menyalahkan kelalaian Reno dalam mengurus dokumen bisnis calon mertuanya. Bu Ratih mendesak Reno untuk melakukan segala cara, termasuk mencari celah untuk menyuap asisten pribadi sang profesor atau mendatangi kantor Dewan Pakar secara langsung guna memohon dispensasi khusus bagi bisnis keluarga Vina. Reno yang terdesak oleh ego dan ancaman Vina akhirnya memutuskan untuk menyusun strategi pertemuan darurat, tanpa menyadari bahwa langkah ini justru akan membawanya langsung ke dalam pusat badai kebenaran. Reno mulai menyadari bahwa posisi sosial yang selama ini dipamerkannya di hadapan warga Metro Pusat ternyata sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan sebuah otoritas sains yang sah. Kekayaan keluarga Vina yang diagung-agungkannya terbukti tidak berkutik ketika berhadapan dengan selembar kertas penolakan yang ditandatangani oleh seorang ilmuwan berintegritas tinggi. Reno terpaksa harus mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi sosok misterius yang memegang kendali atas nasib masa depan finansial dan status sosial barunya. Tekanan yang datang bertubi-tubi membuat stabilitas emosional Reno mulai goyah, dan kebohongan-kebohongan yang disusunnya selama ini mulai memperlihatkan retakan yang jelas.
Vina yang awalnya sangat mengagumi ketegasan Reno kini mulai meragukan kapabilitas dan kecerdasan calon suaminya tersebut dalam menangani masalah hukum bisnis. Vina mulai melihat bahwa Reno hanyalah seorang pria yang pandai berbicara besar namun tidak memiliki kompetensi nyata ketika dihadapkan pada situasi krisis yang membutuhkan pemikiran strategis tingkat tinggi. Di sisi lain, rumor mengenai hasil tes DNA palsu yang disebarkan Reno mulai dicurigai oleh beberapa kerabat dekat Vina yang bekerja di bidang hukum. Mereka mengingatkan Vina untuk berhati-hati karena tindakan Reno yang terlalu menggebu-gebu mempermalukan mantan istrinya di depan publik terkesan seperti sebuah upaya pengalihan isu untuk menutupi kelemahan pribadinya. Bu Ratih yang mulai merasakan perubahan sikap dingin dari keluarga Vina menjadi semakin agresif mendesak Reno untuk segera menemukan alamat kantor atau rumah dinas sang ahli mikrobiologi pangan nomor 1 di Lampung tersebut. Bu Ratih menyarankan agar mereka membawa hadiah mewah atau sejumlah uang tunai dalam jumlah besar untuk melunakkan hati sang profesor. Sebuah pemikiran kuno yang mengira bahwa setiap integritas akademis bisa dibeli dengan materi. Reno yang sudah kehilangan arah menyetujui rencana ibunya, dan berhasil mendapatkan informasi dari seorang informan di dinas kota bahwa sang auditor utama dijadwalkan akan menghadiri sebuah sidang pleno Dewan Pakar Ilmiah yang terbuka terbatas di Gedung Pertemuan Metro Utara pada awal pekan depan. Reno merancang pertemuan tersebut sebagai kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan reputasi dirinya di depan Vina dan memastikan proyek swalayan keluarga Vina tetap berjalan lancar. Reno meyakinkan Vina bahwa dirinya bersama Bu Ratih akan turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan pihak ketiga. Sebuah janji yang dibuat Reno demi mempertahankan sisa-sisa harga dirinya yang mulai terkikis habis oleh kepanikan yang mendalam. Kebohongan Reno tentang masa lalunya yang bersih dan kemampuannya yang hebat kini berada di ujung tanduk pembuktian. Reno melangkah menuju hari pertemuan tersebut dengan kecemasan yang disembunyikan di balik pakaian mewahnya. Tidak pernah membayangkan bahwa ruang sidang pleno di Metro Utara akan menjadi panggung di mana seluruh kepalsuan hidupnya dikuliti habis di hadapan para pejabat tinggi kota. Kabut misteri mengenai sosok Profesor Dr. Nabila Utama, MS akan segera terbuka, membawa sebuah guncangan kenyataan yang akan mengubah seluruh jalannya drama manipulatif yang telah dimulainya di kota Metro. Langkah kaki Reno terdengar berat saat memasuki pelataran gedung pertemuan ilmiah yang berdiri megah di kawasan Metro Utara. Di sampingnya, Bu Ratih berjalan dengan tergesa-gesa sembari sesekali merapikan selendang sutranya, mencoba mengusir rasa canggung yang mendadak menyerang batin ketika melihat deretan kendaraan dinas berplat merah terparkir rapi di area VIP. Reno sengaja mengenakan setelan jas terbaiknya hari itu, berharap penampilan fisik yang rapi mampu memberikan daya tawar tersendiri saat berhadapan dengan sang penguasa izin birokrasi. Mereka berdua melangkah melewati pintu kaca utama, menembus penjagaan ketat petugas keamanan yang memeriksa setiap tamu undangan dengan alat pendeteksi logam. Suasana di dalam lobi utama gedung terasa sangat formal dan dipenuhi oleh atmosfer intelektual yang kaku. Beberapa kelompok orang berpakaian dinas resmi dan kemeja batik eksklusif tampak berdiri melingkar, berdiskusi dengan nada suara rendah mengenai regulasi zonasi ekonomi baru di Provinsi Lampung. Reno mencoba menegakkan bahunya, mencari sosok sekretaris Dewan Pakar yang sebelumnya telah dihubungi melalui perantara dinas kota. Bu Ratih meremas tas tangannya dengan kencang, berbisik kepada Reno agar tidak ragu menawarkan nominal uang pelicin jika sang profesor mempersulit urusan mereka. Karena bagi Bu Ratih, setiap manusia di dunia ini pasti memiliki harga yang bisa dibayar dengan materi. Asisten Dewan Pakar kemudian mengarahkan Reno dan Bu Ratih untuk masuk ke dalam ruang sidang pleno utama melalui pintu samping. Ketika pintu kayu jati setinggi 3 meter itu terbuka perlahan, pandangan mata Reno langsung tertuju pada meja pimpinan berbentuk tapal kuda yang berada di baris paling depan. Di sana, di bawah sorot lampu aula yang terang benderang, duduk seorang wanita dengan pakaian formal blazer hitam yang dipadukan dengan kemeja sutra putih. Wanita itu sedang mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan penuh wibawa. Jantung Reno seakan berhenti berdetak secara mendadak, dan seluruh persendian di kakinya terasa lemas seketika saat wajah wanita di kursi pimpinan itu terlihat dengan sangat jelas dari jarak dekat. Sosok yang memegang palu keputusan tertinggi, sosok ilmuwan yang ditakuti oleh seluruh jaringan pengusaha pangan di Lampung tersebut, tidak lain adalah Nabila. Wanita yang beberapa hari lalu diusirnya dari rumah kontrakan tanpa belas kasih, wanita yang dituduhnya berselingkuh di depan publik Sanggar Senam,
kini duduk dikelilingi oleh para pejabat tinggi kota dan dewan profesor sebagai pemimpin tertinggi jalannya sidang. Reno mematung dengan mulut setengah terbuka, matanya melebar menatap papan nama meja yang terbuat dari akrilik tebal dengan tulisan emas. Profesor Dr. Nabila Utama, MS. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Reno, meruntuhkan seluruh keangkuhan jas mewah yang dikenakannya dalam sekejap mata. Nabila sempat mengalihkan pandangannya ke arah pintu samping, menatap Reno dan Bu Rati selama 2 detik dengan tatapan mata yang sangat datar, jernih, dan tanpa ekspresi keterkejutan sedikit pun. Sebelum akhirnya kembali fokus membaca berkas laporan ilmiah di hadapannya seolah-olah 2 orang yang baru masuk tersebut hanyalah debu yang tidak berarti. Bu Ratih yang belum bisa mencerna situasi dengan logika sehatnya mendadak melepaskan diri dari pegangan Reno dan melangkah maju beberapa tindak ke arah pembatas ruang sidang. Dengan suara melengking yang merusak kesakralan jalannya rapat pleno, Bu Ratih berteriak menunjuk wajah Nabila, menuduh mantan menantunya itu telah melakukan penipuan identitas dan menyusup ke dalam gedung pemerintah menggunakan dokumen palsu. Teriakan histeris Bu Ratih seketika menghentikan seluruh aktivitas diskusi di dalam ruangan. Puluhan kepala pejabat kota dan staf ahli langsung menoleh dengan tatapan penuh kemarahan dan keheranan ke arah sumber suara. Sebelum Bu Ratih sempat melanjutkan makian kasarnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro yang berdiri di samping meja pimpinan langsung memukulkan tangannya ke atas mimbar instruksi dengan sangat keras. Dengan suara bariton yang menggelegar, Kepala Dinas menegur Bu Ratih secara frontal di hadapan seluruh peserta sidang, menyatakan bahwa tindakan wanita tua itu adalah bentuk penghinaan terhadap institusi negara. Kepala Dinas menjelaskan dengan nada penuh penekanan bahwa Profesor Dr. Nabila Utama, MS adalah ilmuwan mikrobiologi pangan senior lulusan terbaik Universitas Top Eropa yang sengaja dipulangkan oleh Kementerian Pusat melalui jalur undangan khusus demi membenahi karut-marut standarisasi mutu industri di Kota Metro. Reno yang menyadari situasi telah berbalik menjadi bencana hukum mencoba menarik lengan ibunya untuk mundur. Namun terlambat karena 2 petugas Satuan Polisi Pamong Praja sudah bergerak cepat mengunci pergerakan mereka berdua di sudut ruangan. Kepala Dinas menambahkan bahwa reputasi akademis Nabila telah diakui secara internasional melalui berbagai jurnal riset pangan dunia, jauh sebelum Nabila memutuskan untuk menikah dengan Reno. Mendengar penjelasan resmi tersebut, Bu Ratih mendadak lemas, pandangan matanya berkunang-kunang, dan kesombongan yang selama ini dipamerkannya di hadapan warga Metro Pusat runtuh tak bersisa di lantai gedung pertemuan tersebut. Nabila perlahan menegakkan tubuhnya, merapikan letak mikrofon di depannya, lalu berbicara dengan suara yang sangat tenang namun memiliki artikulasi yang begitu tajam dan berwibawa. Nabila menyatakan kepada pimpinan sidang bahwa Nabila mengenal 2 orang yang membuat kegaduhan tersebut sebagai pihak pemohon perizinan bisnis swalayan yang berkasnya baru saja ditolak, karena tidak memenuhi standar sanitasi hukum. Nabila menegaskan di depan seluruh pejabat bahwa Dewan Pakar tidak akan pernah meloloskan izin operasional swalayan milik keluarga Vina selama mereka mencoba menggunakan jalur intimidasi personal atau manipulasi administratif. Syok yang sesungguhnya menghantam kesadaran Reno secara telak ketika menyadari bahwa selama bertahun-tahun pernikahan mereka, dirinya telah hidup bersama seorang wanita jenius yang memiliki kekuasaan hukum luar biasa di bidang regulasi industri. Reno mengingat kembali bagaimana dirinya selalu meremehkan Nabila, memaksa Nabila menyembunyikan buku-buku ilmiahnya, dan membatasi ruang gerak Nabila hanya karena ego pribadinya yang merasa minder. Kini, semua kepalsuan yang dibangun Reno terkelupas habis, memperlihatkan betapa bodohnya Reno yang telah membuang sebutir berlian demi mengejar tumpangan harta semu dari keluarga Vina. Sidang pleno yang awalnya membahas regulasi zonasi mendadak berubah menjadi panggung pembuktian integritas ketika Nabila meminta asisten pribadinya untuk menampilkan sebuah dokumen resmi di layar proyektor utama aula. Dokumen yang ditampilkan adalah sertifikasi hasil analisis DNA forensik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pusat Genetika Independen di Jakarta, sebuah lembaga validasi medis tertinggi negara yang dipimpin oleh rekan sejawat Nabila sesama peneliti senior. Hasil analisis tersebut menampilkan grafik kecocokan genetika antara Dika dan Reno dengan tingkat akurasi mutlak mencapai 100% tanpa celah kesalahan sedikit pun. Nabila menjelaskan dengan suara yang jernih ke seluruh penjuru ruangan bahwa dokumen hasil tes DNA palsu yang selama ini disebarkan oleh Reno ke seluruh penjuru kota Metro telah dilacak dan diidentifikasi sebagai produk manipulasi ilegal dari sebuah klinik tidak berizin. Nabila menyatakan secara terbuka di hadapan para pejabat kota bahwa Reno sengaja melakukan fitnah keji terhadap darah dagingnya sendiri dan menuduh istrinya berselingkuh hanya karena Reno mengidap inferioritas akut,
Sebuah rasa rendah diri yang mendalam karena tidak mampu menimbangi latar belakang pendidikan dan reputasi akademis Nabila yang tinggi. Mendengar pemaparan fakta medis yang begitu ilmiah dan tidak terbantahkan, para pejabat dan tokoh masyarakat yang hadir di dalam aula mulai melemparkan pandangan jijik dan muak ke arah Reno. Fitnah yang awalnya dirancang Reno untuk menghancurkan nama baik Nabila kini berbalik menjadi senjata makan tuan yang menguliti tabiat asli Reno sebagai seorang pria manipulatif yang tega mengorbankan kehormatan anak kandungnya sendiri demi memuluskan rencana pernikahan barunya dengan Vina. Reno berdiri gemetar di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi bagai mayat, menyadari bahwa karir sosialnya di kota metro telah mati malam itu juga. Nabila tidak menunjukkan kemarahan yang meluap-luap dalam penjelasannya. Nabila menyampaikan seluruh fakta medis tersebut dengan gaya bahasa seorang ilmuwan yang sedang memaparkan data laboratorium. Sebuah ketenangan yang justru membuat dampak hantamannya terasa 10 kali lebih menyakitkan bagi psikologis Reno. Nabila menegaskan bahwa dirinya sengaja membuka data ini di hadapan Dewan Pakar dan perwakilan kota, agar tidak ada lagi ruang bagi rumor murahan untuk merusak masa depan tumbuh kembang Dika sebagai anak yang sah secara hukum dan biologi. Bu Ratih yang mendengarkan penjelasan tersebut hanya bisa terduduk lemas di kursi baris belakang. Seluruh argumen sombongnya tentang Nabila sebagai wanita parasit seketika menguap. Bu Ratih baru menyadari bahwa cucu yang dibuangnya dengan penuh caci maki adalah anak kandung dari garis keturunan Reno sendiri, yang dilahirkan dari seorang ibu dengan reputasi sosial terhormat yang diakui oleh negara. Fakta medis ini mengunci seluruh ruang gerak keluarga Reno untuk melakukan pembelaan diri di ranah publik maupun hukum formal di masa depan. Pintu masuk utama aula tiba-tiba terbuka dan memperlihatkan sosok Vina yang melangkah masuk dengan wajah yang memerah menahan rasa malu yang amat sangat. Vina, yang sengaja datang menyusul untuk melihat hasil negosiasi perizinan swalayan keluarganya, ternyata telah berdiri di balik pintu sejak Nabila memaparkan fakta hasil tes DNA dan kebohongan dokumen palsu Reno di layar proyektor. Vina berjalan mendekati Reno dengan langkah yang menghentak keras. Tatapan matanya memancarkan kemarahan yang mendalam karena merasa telah ditipu mentah-mentah oleh pria yang dianggapnya berkelas tersebut. Di hadapan puluhan pejabat kota dan Dewan Pakar, Vina langsung melepaskan cincin pertunangan emas putih dari jarinya dan melemparkannya tepat ke dada Reno hingga terjatuh ke lantai. Vina menyatakan dengan suara keras bahwa dirinya dan keluarga besar swalayan menyatakan mundur total dari rencana pernikahan mereka dan membatalkan seluruh komitmen hubungan secara sepihak detik itu juga. Vina menegaskan bahwa dirinya tidak sudi menikah dengan seorang pria manipulatif, pecundang, dan pembohong besar yang tega membuang istri jenius serta memfitnah anak kandungnya sendiri demi mengincar kedekatan harta dengan keluarganya. Vina juga menambahkan bahwa ayahnya telah menginstruksikan pencopotan seluruh jabatan operasional yang sempat dijanjikan kepada Reno di manajemen perusahaan, serta melarang Reno untuk kembali menginjakan kaki di seluruh area bisnis swalayan milik keluarganya. Keputusan tegas Vina ini menjadi pukulan telak yang menghancurkan seluruh fantasi kemewahan dan kenaikan kelas sosial yang selama ini diagung-agungkan oleh Reno dan Bu Ratih di depan warga Metro Pusat. Tiket emas menuju kehidupan bergelimang harta yang diimpikan Reno lenyap dalam hitungan menit akibat kebodohannya sendiri. Reno mencoba memohon dan meraih tangan Vina untuk memberikan penjelasan, namun Vina menepisnya dengan kasar penuh rasa jijik, lalu berbalik melangkah meninggalkan ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Seluruh isi aula menyaksikan adegan dramatis tersebut dengan pandangan menghina ke arah Reno, yang kini berdiri sendirian tanpa memiliki sisa harga diri sedikit pun sebagai seorang pria. Reno baru menyadari bahwa kekayaan dan status sosial yang ditawarkan Vina adalah hal rapuh yang bisa hilang seketika ketika karakter aslinya yang busuk terungkap ke permukaan. Nabila menyaksikan seluruh peristiwa mundurnya Vina dari kursi pimpinan sidang dengan ekspresi yang tetap tenang, tanpa ada rasa puas yang berlebihan atau senyuman mengejek. Bagi Nabila, kehancuran hubungan Reno dan Vina adalah konsekuensi logis dari sebuah hubungan yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan keserakahan materi. Nabila kembali mengetukkan palu sidangnya perlahan, meminta seluruh peserta rapat untuk mengabaikan drama domestik tersebut dan melanjutkan agenda pembenahan regulasi sanitasi kota metro yang jauh lebih penting bagi kemaslahatan masyarakat luas. Setelah sidang pleno ditutup secara resmi oleh Dewan Pakar, ruangan mulai sepi ditinggalkan oleh para pejabat kota yang melangkah keluar sembari berbisik sinis setiap kali melewati posisi Reno. Bu Ratih, yang kini sudah kehilangan seluruh kekuatan dan kesombongannya, berjalan merangkak mendekati meja pimpinan tempat Nabila sedang merapikan berkas-berkas risetnya.
Dengan air mata yang mengalir deras membasahi wajah keriputnya, Bu Ratih bersujud di dekat kaki Nabila, memohon dengan suara bergetar agar Nabila mau memaafkan kesalahan masa lalu mereka dan bersedia kembali membimbing Reno sebagai suaminya. Bu Ratih meratap penuh penyesalan, mengakui bahwa dirinya telah buta mata dan hati karena silau oleh harta kekayaan semu yang ditawarkan oleh Vina, tanpa menyadari bahwa kehormatan sosial, integritas akademis, dan kemuliaan karakter yang dibawa oleh Nabila jauh lebih tinggi serta abadi daripada sekadar materi swalayan. Bu Ratih memohon agar Nabila memikirkan masa depan Dika yang membutuhkan sosok ayah seperti Reno, sebuah pembelaan klise yang sengaja dilontarkannya demi memanfaatkan kepolosan seorang anak kecil untuk menarik simpati Nabila kembali ke dalam keluarga mereka yang hancur. Reno ikut melangkah mendekat dengan kepala tertunduk dalam, berdiri di belakang ibunya dengan ekspresi wajah penuh penyesalan yang mendalam namun bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat. Reno tidak berani menatap langsung ke dalam manik mata Nabila yang begitu jernih. Reno menyadari bahwa wanita yang ada di hadapannya saat ini bukan lagi Nabila yang bisa ditekan egonya di dalam rumah kontrakan sempit, melainkan seorang profesor doktor terhormat yang memiliki kedudukan sosial yang kokoh dan dilindungi oleh reputasi keilmuan nasional. Penyesalan yang datang di kaki Nabila hari itu adalah penyesalan yang sudah sangat terlambat dan tidak memiliki nilai ketulusan di mata hukum maupun logika. Nabila menghentikan aktivitas merapikan berkasnya sebentar, menatap lurus ke arah mantan ibu mertuanya yang masih bersujud di lantai tanpa ada niat untuk menyentuh atau membantunya berdiri. Ketenangan wajah Nabila memancarkan ketegasan seorang ilmuwan yang telah selesai melakukan analisis terhadap sebuah objek eksperimen yang gagal. Nabila tahu persis bahwa permohonan maaf mereka hanya muncul karena mereka telah kehilangan akses terhadap kekayaan Vina. Ruang sidang pleno di Metro Utara itu menjadi saksi bisu bagaimana roda kehidupan berputar dengan sangat cepat bagi mereka yang meremehkan integritas seorang manusia. Kebohongan, fitnah, dan pengusiran tanpa belas kasih yang dilakukan Reno beberapa hari lalu kini dibayar tunai dengan kehancuran reputasi total di hadapan publik kota. Nabila menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan kata-kata penutup yang akan menegaskan garis batas mutlak yang tidak akan pernah bisa dilewati lagi oleh Reno dan keluarganya sampai kapanpun. Nabila melangkah mundur satu langkah, menjauhkan ujung sepatunya dari jangkauan tangan Bu Ratih yang masih bersujud memohon di atas lantai ruang sidang. Tidak ada kilat kemarahan di mata Nabila. Tidak ada pula gurat dendam yang meledak-ledak. Nabila menatap dua manusia di hadapannya dengan pandangan yang sedingin es, mencerminkan kepribadian seorang ilmuwan yang selalu mendasarkan tindakan pada logika objektif, bukan pada manipulasi emosional sesaat. Nabila merapikan tumpukan berkas analisis dampak lingkungan di dalam map kulitnya, lalu menegakkan tubuh dengan wibawa mutlak yang membuat atmosfer ruangan terasa semakin menekan bagi Reno. Dengan artikulasi suara yang sangat jernih, tegas, dan bergema di setiap sudut aula kosong tersebut, Nabila menolak mentah-mentah seluruh permohonan maaf dan permintaan untuk kembali yang dilontarkan oleh Bu Ratih. Nabila menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah sudi kembali ke dalam lingkaran keluarga yang telah merusak esensi dasar kemanusiaan. Nabila menyatakan bahwa keputusannya untuk menandatangani surat perceraian beberapa waktu lalu bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh alasan apapun, termasuk ratapan penyesalan yang baru muncul setelah rencana busuk mereka digagalkan oleh kenyataan. Nabila menatap langsung ke arah manik mata Reno yang berdiri gemetar di belakang ibunya. Nabila menyampaikan kalimat menohok bahwa seorang wanita yang berintegritas tidak akan pernah membutuhkan pengakuan atau perlindungan dari seorang pria pecundang yang rela memfitnah darah dagingnya sendiri demi menjaga ego serta mengejar harta wanita lain. Nabila menegaskan bahwa tindakan Reno yang menyebarkan hasil tes DNA palsu di Metro Pusat bukan sekadar khilafan rumah tangga biasa, melainkan sebuah kejahatan moral dan hukum yang telah menghancurkan seluruh hak Reno sebagai seorang ayah di mata norma sosial. Nabila juga mengingatkan Bu Ratih bahwa dahulu, saat pakaian pribadinya dilemparkan ke lantai dan tubuhnya diusir di tengah malam, tidak ada sedikit pun rasa belas kasih yang ditunjukkan oleh keluarga tersebut. Nabila menyatakan bahwa dirinya merasa sangat bersyukur atas pengusiran tersebut, karena tindakan kejam Reno justru menjadi martil yang menghancurkan dinding penyamarannya selama ini, membebaskan dirinya untuk kembali berdiri tegak sebagai akademisi dan auditor utama yang dihormati negara. Nabila meminta mereka berdua untuk segera keluar dari ruang sidang sebelum petugas keamanan menyeret mereka secara paksa atas tuduhan mengganggu kenyamanan pejabat publik. Mendengar ketegasan Nabila yang tanpa kompromi tersebut,
Reno menyadari bahwa tidak ada lagi celah sedikit pun untuk memanfaatkan kebaikan hati mantan istrinya. Nabila yang dihadapinya saat ini adalah seorang birokrat sains yang memiliki prinsip sekokoh batu karang, yang tidak akan membiarkan hidupnya kembali dikotori oleh manipulasi pria inferior. Nabila membalikkan badan, mengambil tas kerjanya, dan melangkah keluar melewati pintu utama VIP dengan kepala tegak, meninggalkan Reno dan Bu Ratih yang terpaku dalam kehampaan penyesalan yang tidak akan pernah menemui jalan keluar. Berita mengenai skandal yang terjadi di Gedung Pertemuan Ilmiah Metro Utara menyebar ke seluruh penjuru kota Metro dengan kecepatan yang luar biasa. Di era digitalisasi informasi saat ini, detail mengenai bagaimana Reno memfitnah istri ilmuannya dan memalsukan dokumen medis demi mengincar kekayaan Vina menjadi bahan perbincangan utama di berbagai platform komunitas warga. Nama Reno seketika menjadi simbol dari seorang pria manipulatif yang tidak memiliki moralitas dasar, membuat seluruh lapisan masyarakat dari tingkat pejabat hingga pedagang pasar modern merasa muak terhadap tabiat buruknya. Dampak dari runtuhnya reputasi ini langsung menghantam kehidupan profesional Reno secara telak. Perusahaan swasta tempat Reno bekerja selama ini tidak ingin nama institusi mereka ikut tercoreng, akibat memiliki karyawan yang terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik seorang pejabat Dewan Pakar Utama. Pihak manajemen perusahaan langsung mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat kepada Reno, tanpa memberikan pesangon ataupun surat rekomendasi kerja. Rekan-rekan kerja yang dahulu sering diajak minum kopi bersama kini berbalik menjauh, memutus kontak, dan enggan dikaitkan dengan nama Reno dalam urusan apapun. Kondisi yang sama menimpa Bu Ratih di lingkungan sosial tempat tinggalnya di Metro Pusat. Kompleks perumahan yang dahulu menjadi panggung bagi Bu Ratih untuk menyombongkan rencana pernikahan megah Reno kini berubah menjadi ruang pengasingan yang sunyi. Setiap kali Bu Ratih keluar rumah untuk sekadar membeli kebutuhan pokok, para tetangga langsung menghentikan pembicaraan, melempar pandangan sinis, atau sengaja berjalan menjauh demi menghindari interaksi. Cemoohan dan bisikan-bisikan tajam mengenai kelakuan buruknya yang mengusir menantu jenius dan cucu kandung sendiri terus terngiang di telinga Bu Ratih setiap hari. Reno mencoba mencari pekerjaan baru di beberapa firma dan jaringan bisnis lain di sekitar wilayah Lampung. Namun setiap kali namanya dimasukkan ke dalam sistem pemeriksaan latar belakang, pihak perusahaan langsung menolak berkas lamarannya mentah-mentah. Integritas akademis dan profesional Nabila yang tak tergoyahkan membuat seluruh instansi di kota Metro sangat menjaga jarak dari siapapun yang pernah mencoba merusak nama baik sang profesor. Reno kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah menjadi orang buangan di kota kelahirannya sendiri, hidup dalam status pengangguran tanpa memiliki sisa harga diri. Rumah kontrakan sederhana yang dahulu menjadi saksi pengusiran Nabila kini terasa seperti penjara yang menyesakkan bagi Reno dan Bu Ratih. Mereka harus mengurung diri di dalam rumah demi menghindari tatapan menghakimi dari masyarakat luar yang terlanjur mengetahui seluruh kebusukan skenario mereka. Kesombongan materi yang dahulu mereka impikan dari keluarga Vina kini berbalik menjadi kemiskinan sosial yang absolut, di mana nama baik mereka telah hancur hingga ke tingkat yang paling dasar akibat menantang integritas seorang wanita yang salah. Di balik hiruk-pikuk kehancuran reputasi keluarga Reno, kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian dan kehormatan berjalan di sebuah rumah dinas asri di kawasan Metro Barat. Nabila membesarkan Dika dengan limpahan kasih sayang yang tulus, jauh dari atmosfer beracun dan tekanan mental yang dahulu sering mewarnai hari-harinya di rumah kontrakan lama. Sebagai seorang ibu tunggal yang mandiri dan memiliki kecerdasan finansial serta intelektual yang tinggi, Nabila memastikan bahwa seluruh kebutuhan tumbuh kembang Dika terpenuhi dengan standar kualitas terbaik, tanpa perlu mengharapkan bantuan sepeser pun dari pihak mantan suaminya. Setiap pagi sebelum Nabila berangkat memimpin proyek riset atau melakukan audit laboratorium di berbagai industri pangan, Nabila selalu meluangkan waktu untuk bermain dan berinteraksi langsung dengan Dika. Dika tumbuh menjadi anak yang sangat sehat, ceria, dan responsif, mencerminkan stimulasi lingkungan yang positif dan tenang yang diciptakan oleh ibunya. Seluruh kolega akademis Nabila, termasuk para doktor, profesor, dan pejabat dinas kota yang sering berkunjung ke rumah dinas tersebut, memperlakukan Dika dengan rasa hormat yang mendalam sebagai anak dari seorang ilmuwan besar yang telah berjasa memajukan standar kesehatan wilayah mereka. Reputasi sosial Nabila yang bersih dan berintegritas tinggi secara otomatis membentuk benteng perlindungan yang sangat kuat bagi masa depan Dika. Seluruh warga kota Metro kini mengenal Dika bukan sebagai anak dari korban fitnah, melainkan sebagai putra tunggal dari Profesor Dr. Nabila Utama,
MSc, seorang wanita hebat yang berdiri tegak di atas kebenaran sains dan hukum. Narasi buruk yang dahulu dicoba dibangun oleh Reno di sanggar senam telah terkubur dalam-dalam oleh pengakuan resmi negara terhadap dedikasi dan keahlian akademis yang dimiliki oleh Nabila. Nabila juga mulai mempersiapkan tabungan pendidikan masa depan Dika melalui jaringan investasi reksadana dan asuransi internasional yang dikelolanya sendiri secara profesional. Nabila ingin memastikan bahwa ketika Dika tumbuh dewasa nanti, anak tersebut memiliki akses pendidikan tertinggi ke universitas-universitas terbaik di dunia, meneruskan jejak intelektual yang telah dirintis oleh ibunya. Dekapan Nabila bukan sekadar pelukan fisik seorang ibu, melainkan sebuah dekapan kehormatan yang menjamin bahwa garis keturunan Dika akan selalu berjalan di atas jalur kemuliaan sosial yang sah. Kehidupan di Metro Barat berjalan dengan ritme yang sangat teratur dan produktif. Nabila membuktikan kepada dunia bahwa status sebagai ibu tunggal bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah pembuktian kekuatan karakter jika dijalani dengan kecerdasan dan prinsip hidup yang kuat. Dika dikelilingi oleh buku-buku ilmiah, mainan edukatif, dan lingkungan sosial yang menghargai esensi ilmu pengetahuan, memastikan bahwa anak tersebut tumbuh besar tanpa perlu membawa beban moral dari masa lalu kelam yang pernah dicoba diciptakan oleh ayah biologisnya. Hari eksekusi hukum yang dinanti-nantikan akhirnya tiba di ruang sidang utama Pengadilan Agama Kota Metro. Persidangan perceraian yang berjalan selama beberapa pekan tersebut mencapai puncaknya pada agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua senior. Berbeda dengan sidang-sidang awal di mana Reno masih mencoba melakukan pembelaan menggunakan opini publik, kali ini Reno hadir dengan pakaian sederhana dan kepala tertunduk, mendampingi kuasa hukumnya tanpa memiliki daya tawar sedikit pun di hadapan hukum acara yang berlaku. Hakim ketua membacakan amar putusan dengan sangat detail, menimbang seluruh fakta persidangan yang mencakup pembuktian hasil tes DNA forensik, yang sah dari laboratorium pusat serta rekam jejak tindakan manipulasi dokumen yang dilakukan Reno. Berdasarkan pertimbangan matang mengenai kesejahteraan moral dan masa depan anak, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh atas Dika secara mutlak kepada Nabila. Hukum secara tegas memutus hak perwalian Reno atas Dika dalam urusan pengasuhan harian karena Reno dinilai telah melakukan penelantaran psikologis dan fitnah keji terhadap anak kandungnya sendiri. Tidak berhenti di sana, hakim ketua juga menjatuhkan sanksi hukum berupa denda ganti rugi nama baik dalam jumlah nominal yang cukup besar kepada Reno, atas tindakan pencemaran nama baik di depan publik yang terbukti merugikan reputasi sosial Nabila sebagai pejabat publik dan akademisi. Sanksi sosial tersebut dicantumkan secara resmi dalam salinan putusan pengadilan yang terbuka untuk diakses oleh publik, menegaskan status Reno secara hukum negara sebagai pihak yang bersalah penuh dalam runtuhnya ikatan pernikahan mereka. Reno menerima putusan tersebut dengan tubuh yang lemas, menyadari seluruh aset tabungannya yang tersisa akan habis untuk membayar denda tersebut. Nabila menghadiri persidangan tersebut dengan mengenakan pakaian formal rajutan yang anggun, duduk di kursi penggugat didampingi oleh tim pengacara korporat terbaik yang disewanya. Ekspresi wajah Nabila tetap tenang dan berwibawa sepanjang hakim membacakan putusan, tidak menunjukkan luapan emosi berlebihan karena bagi Nabila, keputusan pengadilan ini hanyalah sebuah legalitas formalitas dari kemenangan moral yang sudah didapatkannya sejak lama. Nabila menandatangani berita acara putusan dengan goresan pena yang mantap, menutup lembaran hukum masa lalunya secara resmi dan permanen. Setelah palu sidang diketuk sebanyak 3 kali menandakan berakhirnya proses hukum perceraian, Reno mencoba mendekati meja Nabila untuk sekadar meminta izin melihat perkembangan Dika. Namun, tim pengacara Nabila langsung bergerak membatasi ruang gerak Reno, mengingatkan secara hukum bahwa berdasarkan putusan hakim, Reno dilarang mendekati kediaman rumah dinas Nabila tanpa izin tertulis demi kenyamanan psikologis anak. Reno terpaksa mundur melangkah keluar dari ruang sidang dengan tangan hampa, membawa status baru sebagai seorang duda pengangguran yang menyandang sanksi denda nama baik dari pengadilan kota. Kehidupan di kota Metro terus berjalan maju seiring berjalannya waktu, membawa perubahan besar bagi setiap karakter yang terlibat di dalamnya. Nabila melanjutkan dedikasi profesionalnya dengan memimpin berbagai proyek riset skala besar yang didanai oleh Kementerian Pusat dan lembaga donor internasional, berfokus pada modernisasi sistem ketahanan pangan dan standarisasi higienitas industri di seluruh wilayah Lampung. Namanya semakin sering menghiasi berbagai papan pengumuman kota, seminar nasional, dan media massa sebagai sosok ilmuwan visioner yang berhasil membawa kota Metro menuju tingkat standarisasi mutu yang diakui secara luas.
Rumah dinas di Metro Barat kini bertransformasi menjadi pusat diskusi ilmiah kecil yang hangat bagi para peneliti muda dan mahasiswa pasca sarjana yang ingin menimba ilmu langsung dari sang profesor. Nabila menjalani hari-harinya dengan penuh kedamaian batin, dikelilingi oleh lingkungan intelektual yang menghargai integritas di atas segalanya. Kehadiran Dika yang kini tumbuh menjadi balita yang cerdas dan aktif menjadi sumber kebahagiaan terbesar yang melengkapi kesuksesan karir akademis Nabila, membuktikan bahwa kehormatan sosial dan kemandirian finansial sejati bersumber dari kekuatan kapasitas diri yang nyata. Sementara itu, di sudut lain kota Metro Pusat, Reno dan Bu Rati harus menjalani sisa hidup mereka dalam bayang-bayang rasa malu dan keterpurukan ekonomi yang mendalam. Tanpa pekerjaan tetap dan dengan reputasi sosial yang sudah hancur total, Reno hanya mampu bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, sekadar untuk membayar biaya sewa rumah petak kecil dan memenuhi kebutuhan makan harian mereka yang serba kekurangan. Tabungan Reno habis tak bersisa demi membayar denda pencemaran nama baik yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama pada sidang putusan akhir yang lalu. Setiap kali Reno berjalan melintasi area pusat kota atau gedung pemerintahan, matanya tidak sengaja melihat baliho besar atau papan pengumuman resmi yang menampilkan foto wajah Nabila sebagai Ketua Dewan Pakar Utama dalam proyek strategis pembangunan daerah. Rasa sesal yang mendalam selalu menusuk dada Reno setiap kali menyadari bahwa nama besar dan kehormatan yang kini diagungkan oleh seluruh warga kota tersebut dahulu pernah ada di dalam genggamannya. Namun dihancurkannya sendiri secara keji demi sebuah keserakahan materi yang berujung pada kehampaan total. Bu Ratih kini hanya bisa duduk termenung di depan pintu rumah petaknya yang sempit, meratapi nasib masa tuanya yang jauh dari kemewahan yang dahulu selalu diimpikannya dari jaringan swalayan milik keluarga Vina. Kenyataan pahit ini menjadi guru terbaik bagi mereka berdua bahwa integritas, kecerdasan, dan kehormatan nama baik seorang manusia adalah sesuatu yang mutlak tak tergoyahkan oleh fitnah, dan tidak akan pernah bisa dinilai dengan seberapa banyak harta yang dipamerkan di hadapan dunia. Nabila dan Dika terus melangkah menuju masa depan yang cerah dan dipenuhi kemuliaan, meninggalkan masa lalu yang kelam terkubur dalam sejarah kota Metro. Tamat.